Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk hal pertama yang sama-sama kita akan eh, oke, baik Bapak dan Ibu, saya mengajak dulu Bapak Ibu untuk sama-sama menelaah tentang visi guru Indonesia. Artinya Bapak Ibu sebagai guru yang mengajar di kawasan Indonesia, tentu kita memiliki visi yang sama. Nah, ini Bapak Ibu harus paham dan menjadi komitmen Bapak Ibu bahwa visi guru Indonesia itu adalah untuk dapat mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Jadi visinya Bapak Ibu ini bukan visinya siapa-siapa, tapi visinya Bapak Ibu sebagai guru Indonesia, yaitu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak WR1 ya dalam kebijakan bahwa untuk menghasilkan guru manusia Indonesia yang unggul tentu kuncinya ada di guru, yaitu guru profesional dan guru sejahtera. Kenapa dua hal ini yang menjadi kita katakan sebagai kunci utamanya? Karena guru profesionalnya yang mampu mengajar dengan baik, memfasilitasi siswanya belajar dengan baik, dan tidak memikirkan hal-hal lain lagi karena kesejahteraannya pun sudah terpenuhi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan program profesi guru ini Bapak Ibu bisa diantarkan menjadi guru profesional dan juga diperhatikan berkaitan dengan kesejahteraannya. Nah, oke. Baik, tentu setelah kita memiliki pernyataan visi tadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, tentu harus dibarengi dengan usaha, yaitu termasuk dengan misinya PPG. Di sini ada misi PPG terkhusus untuk bagi guru tertentu, itu adalah percepatan penuntasan sertifikasi guru yang dilaksanakan dengan tujuan satu, meningkatkan kesejahteraan guru agar bisa lebih fokus pada pembelajaran muridnya. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen bahwa setelah Bapak Ibu mengikuti sertifikasi program PPG ini, lulus uji kompetensinya, segera mendapat sertifikat pendidik yang nanti menjadi penghantar Bapak Ibu mendapatkan tunjangan profesi guru. Kemudian yang kedua adalah mendorong penataan guru di semua daerah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan. Jadi dengan penyelenggaraan pendidikan guru tertentu dari seluruh guru yang ada di Indonesia, itu harapannya bahwa guru-guru di seluruh pelosok Indonesia tidak lagi memiliki perbedaan yang jauh dari segi kompetensi karena semua sudah melewati suatu program yaitu pendidikan profesi guru. Kemudian selanjutnya adalah memberikan akses pembelajaran yang mumpuni untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada guru. Nah, di dalam program PPG nanti Bapak Ibu banyak menelaah sumber-sumber belajar yang dapat menghantarkan Bapak Ibu untuk memiliki kompetensi terutama dalam hal menjadi guru yang memfasilitasi peserta didiknya untuk aktif belajar. Kemudian misi yang keempat adalah membentuk ekosistem pendidikan guru yang profesional dan mandiri. Dengan lahirnya alumni-alumni PPG diharapkan di seluruh daerah itu alumni PPG ini dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan yang sama-sama terus meningkatkan kemampuannya, kompetensinya, sehingga bisa menjadi guru yang tingkat profesionalismenya semakin berkembang. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi ini sudah disampaikan oleh Bapak WR1 tentang standar guru profesional, tentunya tadi ini mudah-mudahan sudah disimak. Kemudian ya ini tadi Bapak Ibu dengan Permendikbudristek nomor 19 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, ini tadi ada munculnya istilah tentang PPG guru tertentu dan PPG calon guru.
Jadi kebijakan berkaitan pendidikan profesi guru ini yang tadi dikatakan ada dua, diperuntukkan untuk guru-guru, kemudian juga untuk calon guru. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini alur penyelenggaraan PPG khusus untuk guru tertentu. Nah, Bapak Ibu mungkin ini yang Bapak Ibu akan lalui sebagai peserta PPG guru tertentu. Pertama tentunya penerimaan calon peserta PPG. Bapak Ibu kemarin tidak mendaftar sendiri-sendiri, tetapi Bapak Ibu itu masuk dalam seleksi administrasi bagi Bapak Ibu yang terdaftar di Dapodik dan guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional, misalnya dari selain guru masuk menjadi guru. Setelah lulus administrasi, seleksi administrasi akademik, Bapak Ibu menyatakan kesediaannya, kemudian melanjutkan lapor diri. Nah, di sini penerimaan PPG calon peserta PPG guru tertentu itu ya ada selain dari yang terdaftar di Dapodik juga ada peserta dari program guru penggerak dan teman-teman guru yang telah mengikuti PLPG namun belum lulus pada UTN-nya. Kemudian setelah melakukan lapor diri, Bapak Ibu mengikuti orientasi seperti hari ini. Jadi Bapak Ibu sudah ada di alur persiapan untuk memasuki pembelajaran. Jadi hari ini Bapak Ibu ada di tahap orientasi penyelenggaraan PPG. Nah, setelah itu insya Allah mulai besok sudah mulai terjadwal Bapak Ibu mengikuti pembelajaran secara mandiri. Nanti akan kita urai sendiri-sendiri seperti apa melakukan pembelajaran mandiri yang dijelaskan pada kesempatan nanti berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan platform yang sudah disiapkan yaitu ruang GTK. Nah, setelah mengikuti pembelajaran mandiri nanti dengan seluruh perangkat-perangkat yang diselesaikan, Bapak Ibu masuk ke tahapan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Nah, di sini Bapak Ibu yang mengikuti UKPPG ini ada persyaratannya, yaitu bagi peserta dengan nilai pembelajaran paling rendah nilai B. Ya, dilakukan secara nasional. Jadi UKPPG-nya ini bukan per LPTK, tetapi dilakukan secara nasional, diselenggarakan oleh Direktorat PPG. Nah, itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi nanti setelah melakukan pembelajaran mandiri, Bapak Ibu akan mempersiapkan diri masuk ke PPG, UKPPG. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini ada di tahap 2, mungkin di tempat Bapak Ibu masih ada teman-teman yang belum terpanggil di tahap 1, di tahap 2 di tahun 2005 ini, insya Allah tahun ini sepertinya masih akan berlanjut di tahap 3 dan semoga di tahap 3 ini sudah menyelesaikan seluruh teman-teman guru yang memang sudah terdaftar di Dapodik, kemudian alumni guru penggerak dengan yang tidak lulus UTN dulu waktu PLPG dan yang ahli profesi. Nah, ini Bapak Ibu bagi guru tertentu atau guru dalam jabatan, guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik juga mengikuti program ini. Kemudian guru yang terdaftar di Dapodik aktif mengajar di 2003-2004. Kemudian dari peralihan jabatan dan guru yang belum memiliki telah memiliki sertifikat tapi tidak sesuai dengan yang ditugas fungsikan pada saat ini bisa mengambil sertifikasi ulang. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan, sangatlah bersyukur Bapak Ibu dengan perhatian pemerintah yang cukup besar oleh pemerintah terutama di Kementerian Dikdasmen sangat memperhatikan, memberi perhatian yang lebih kepada guru dengan memperlihatkan program prioritas Kemendikdasmen ini ada beberapa hal.
Jadi pertama meningkatkan kualifikasi D3S1. Jadi Bapak Ibu ternyata hasil pendataan itu masih ada beberapa guru kita yang sudah mengajar beberapa tahun tetapi belum memiliki atau belum S1 atau D4. Itu mungkin yang mengikuti dulu diploma 2 PGSD, masuk jadi guru SD, tidak lanjut S1, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti program PPG ini. Jadi ini pemerintah lagi memberi perhatian ke poin ini sehingga nanti akan ada program pemerintah lagi tentang RPL untuk peningkatan kualifikasi D4 dan S1 ini. Selain itu juga pemerintah terus memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Misalnya sekarang lagi marak dengan pelatihan codingnya, ada pembelajaran mendalam, itu semua pemerintah gelontorkan anggaran yang besar untuk terus mengembangkan kompetensi guru agar menjadi guru profesional yang bisa memfasilitasi peserta didiknya untuk menjadi manusia yang unggul. Kemudian tentunya tadi berdampak ke peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi ini. Nah, di samping kementerian prioritas program prioritas ke Mendikdasmen juga terkhusus kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru juga memberikan perhatian lebih kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Yang terlihat pada sekarang ini yaitu pendidikan profesi guru baik dalam bentuk PPG guru, calon guru atau guru tertentu. Oke, Bapak Ibu, ini juga sudah dijelaskan tadi yang saya berikan penekanan bahwa PPG guru tertentu dan PPG calon guru yang mengarahkan atau suatu program yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk menjadi guru profesional, guru yang berserdik tadi menjadi acuan memperoleh tunjangan profesi guru sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan guru. Kemudian pemerintah juga tadi memberikan pengembangan karir atau kejelasan karir Bapak dan Ibu. Terkhusus untuk bagi guru tertentu, nanti bagaimana cara dalam memperoleh sertifikat pendidik ini mengikuti program PPG melalui pembelajaran mandiri, waktunya fleksibel agar Bapak Ibu sambil melaksanakan tugas di hari itu, waktu tersisa bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran di platform yang sudah disiapkan. Nah, program PPG bagi guru tertentu ini juga menjadi suatu program percepatan sertifikasi. Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini pemerintah akan menyelesaikan sebanyak 800.000 guru yang sudah masuk di tahap 1 kemarin 320.000, di tahap 2 ini juga 320.000 dan sisanya nanti akan masuk di tahap 3. Nah, ini betul-betul menjadi suatu program percepatan yang kita lihat tahun-tahun sebelumnya yang hanya bisa kita selesaikan maksimal sampai 200.000 guru, ini bisa menyelesaikan sampai 800.000 guru. Nah, ini Bapak Ibu ada di dalam program ini. Baik, kita coba lanjut. Nah, ini memang ya. Setelah mungkin mendengarkan beberapa kebijakan dari pemerintah berkaitan program profesi guru untuk guru tertentu, kita mencoba masuk di bagian kurikulum pembelajaran PPG guru tertentu ini. Nah, ini Bapak Ibu dalam kurikulum PPG dan pembelajaran PPG di sini sudah disiapkan kurikulumnya. Baik untuk guru tertentu maupun calon guru. Nah, nih, Bapak dan Ibu, untuk pengembangan kurikulum pendidikan profesi guru, tentunya mengacu atau diawali dengan menetapkan profil lulusan PPG. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati, mohon dilihat bahwa Bapak Ibu bentukan seperti apa nanti yang diharapkan setelah mengikuti PPG ini, yang biasanya disebut sebagai profil lulusan PPG, yaitu
Guru yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menguasai kompetensi dasar guru, berorientasi utama kepada peserta didik dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkomitmen untuk menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu mohon dicermati ini dengan baik-baik dalam proses penyelenggaraan atau pembelajaran profesi guru ini. Harapannya nanti Bapak Ibu setelah menyelesaikan, Bapak Ibu menjadi bentukan guru yang seperti ini, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada lagi guru yang memberikan kekerasan pada muridnya, tidak ada lagi guru yang tidak hadir di sekolah pada saat jam belajar dan sebagainya. Memperlihatkan bahwa guru itu betul-betul menanamkan nilai-nilai Pancasila. Menguasai kompetensi dasar guru yang tadi, kompetensi pedagogiknya, menguasai ilmu-ilmu mendidik, karakteristik peserta didiknya, memiliki kemampuan atau kompetensi profesional, menguasai ilmu bidang ilmu yang akan diajarkan, memiliki kompetensi kepribadian yaitu memiliki karakter yang baik dan juga kompetensi sosial yaitu mampu berkomunikasi secara efektif baik kepada peserta didiknya maupun di lingkungan satuan pendidikannya. Nah, juga profil lulusan ini akan kita jadikan rujukan untuk menentukan capaian pembelajaran apa yang harus kita rumuskan sehingga di dalam melakukan PPG profil lulusan ini tercapai. Nah, berdasarkan tadi profil lulusan ini, tim pengembang sudah menetapkan capaian pembelajaran lulusan PPG. Nah, ini juga mengacu pada KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa pendidikan profesi guru itu sudah ada di level 7 KKNI. Bapak Ibu yang selesai D4, S1 itu ada di level 6. Sekarang profesi itu sudah naik di level 7 dan insya Allah yang mau lanjut di S2 sampai di level 8. Nah, ini rumusan standar kompetensi lulusannya dengan capaian prodi PPG itu meliputi 4 komponen, yaitu ada sikap, ada keterampilan khusus, ada keterampilan umum dan pengetahuan. Ini nanti dijabarkan lebih lengkap rumusannya dan menjadi acuan penentuan mata kuliah apa yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sehingga capaian pembelajaran ini bisa dicapai. Nah, saya harus menunggu. Untuk yang berikutnya kita coba lihat setelah capaian pembelajaran ini dirumuskan, Bapak Ibu. Oke, lambat. Dia menyelesaikan. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba lihat seperti apa kurikulum dan pembelajaran PPG bagi guru tertentu tahun 2005 ini. Nah, Bapak Ibu dengan kategori-kategori guru tertentu tadi ada guru yang lulus guru penggerak, ada alumni dari PLPG. Nah, untuk kategori ini, Bapak Ibu yang mengikuti orientasi pada hari ini itu diberikan setara dengan 36 SKS. Jadi Bapak Ibu tidak ada pembelajaran yang dilakukan, nanti langsung mendaftar UKPPG. Jadi mohon Bapak Ibu yang guru penggerak atau alumni atau ex-PLPG yang belum lulus, belum mendapat serdik, itu diberikan kurikulumnya, beban belajarnya sebesar 36 SKS. Tetapi yang lulus guru penggerak dengan PLPG itu sudah disetarakan semua pengalamannya dan program guru penggerak PG, yaitu Bapak yang terdaftar di Dapodik tahun 2024 2000 aktif mengajar di 2004-2005. Nah, berikan setara dengan 27 SKS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengikuti 27 SKS ini.
Jadi dari 36 itu sudah dikurangi 27 tidak perlu diikuti sehingga Bapak Ibu tersisa 9 SKS. Jadi Bapak Ibu hanya mengikuti 9 SKS ini yang dibagi menjadi 3 mata kuliah saja. Jadi Bapak Ibu dalam mengikuti program profesi guru ini hanya mengikuti 9 SKS yang tempuh melalui 3 mata kuliah yang sudah disiapkan, yaitu ada mata kuliah pembelajaran mendalam dan assessment umum seperti SD, SMP, SMA, ada pembelajaran mendalam dan asesmen untuk SMK, ada khusus untuk PAUD, ada khusus untuk PLB, dan ada lebih khusus untuk asesmen dan layanan BK. Nah ini bobotnya 4 SKS Bapak Ibu, nanti kita lihat itu 4 SKS berapa lama ya belajarnya. Kemudian modul yang kedua itu adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang bobotnya sebesar 3 SKS. Dan modul yang ketiga atau mata kuliah yang ketiga adalah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini adalah mata kuliah yang sudah mengikuti penyesuaian untuk 2005. Jadi 2025. Jadi sedikit berbeda dengan di tahun 2024 yang belum diintegrasikannya tentang pembelajaran mendalam dan pendidikan nilai. Nah, terkhusus untuk di 2025 ini itu sudah diintegrasikan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sudah kita cantolkan beberapa perkembangan yang sesuai tuntutan atau keinginan pemerintah, terkhusus bagaimana pembelajaran itu terus mengarah kepada kualitas pembelajaran, termasuk bagaimana guru bisa mengimplementasikan prinsip pembelajaran mendalam ini dan bagaimana pendidikan nilai. Nah ini Bapak Ibu 3 mata kuliah yang Bapak Ibu harus selesaikan nanti secara mandiri, tidak didampingi oleh dosen, tidak didampingi oleh admin dan sebagainya. Betul-betul Bapak Ibu berinteraksi dengan aplikasi yang sudah disiapkan sehingga sangat kami harapkan dari pengelola bahwa dengan pembelajaran mandiri ini bukan sekedar menyelesaikan tahapan-tahapan ini, tetapi betul-betul capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan tadi itu harus tercapai. Karena itulah yang menjadi jembatan Bapak Ibu nanti untuk melewati atau lolos dalam UKP PPG nantinya. Jadi walaupun Bapak Ibu melihatnya belajar mandiri, tapi di sini betul-betul Bapak Ibu bisa mengukur penguasaannya, apakah saya sudah bisa pindah di modul 1 ke 2 atau seterusnya, sehingga dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan di sini sangat diharapkan Bapak Ibu mengeksplornya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Baik, kita lihat yang poin berikutnya. Tiga mata kuliah ini kita coba lihat. Nggak bisa deh elok lagi pindah. Memang lama. Mohon sabar Bapak Ibu, sepertinya kita di sini dilatih kesabaran ya. Tadi di pengajiannya Pak WD 3 orang sabar itu. Oke, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita coba cermati lagi ini. Pembelajaran mandiri melalui ruang GTK PPG bagi guru tertentu. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada platform yang sudah disiapkan, yaitu namanya platform guru tertentu ya, platform GTK. Nah, pertama di sini Bapak Ibu, di sini masih tertulis ya, ini ada tahapan-tahapan yang Bapak Ibu bisa ikuti. Pertama setelah Bapak Ibu masuk di ruang GTK, nanti pilih di situ ada fitur sertifikasi. Di sini kenapa masih PMM yang belum diganti ternyata. Nah, kenapa? Karena PMM inilah yang bertransformasi menjadi ruang GTK ya Bapak Ibu. Jadi saya kira ruang GTK nanti ini bukan lagi platform yang asing bagi Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah familiar dengan platform Merdeka Mengajar.
beberapa tahun ini pemerintah memberikan fasilitas kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya secara mandiri dengan menyediakan fitur-fitur yang cukup banyak di PMM ini, dan Bapak Ibu tentunya sudah menggunakan seperti ada pelatihan mandiri dan sebagainya. Nah, ini tahun 2005 Januari ya telah bertransformasi menjadi rumah pendidikan. Di dalamnya itu nanti ada beberapa ruang, nanti akan kita lihat. Baik Bapak Ibu, setelah melakukan konfirmasi datanya sudah sesuai, Bapak Ibu dapat mulai masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran. Guru harus menyelesaikan semua modul. Jadi di sini Bapak Ibu nanti secara detailnya kita lihat. Jadi di dalam pembelajaran modul yang 3 tadi itu harus diselesaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti setelah selesai semua modulnya ada post test yang Bapak Ibu harus ikuti. Kemudian ada setelah menyelesaikan post test ada Bapak Ibu harus mengupload jurnal pembelajaran yang sudah yang sudah di validasi ya. Nah, nanti itu ada validasinya secara sistem juga. Nanti kalau sudah valid baru Bapak Ibu mendapat notifikasi bahwa sudah bisa mendaftar UKPPG. Oke. Nah, lebih spesifiknya Bapak Ibu, ini alur pembelajarannya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada 3 mata kuliah ya, ada yang 4 SKS, tadi adalah pembelajaran mendalam dan asesmennya itu 4 SKS. Di dalamnya itu ada beberapa topik, kalau saya tidak salah ada 4 topik. Kemudian cara mempelajari modul-modul itu Bapak Ibu perhatikan ada berapa topik di dalamnya. Nah, misalnya modul 1 itu ada 3 topik atau nanti Bapak Ibu menyesuaikan di modul yang Bapak Ibu pelajari. Nah, bagaimana mekanisme mempelajari bahan yang disiapkan? Misalnya selesaikan dulu topik 1, setelah mengeksplor bahan-bahan yang disiapkan, bahan ajarnya, ada video yang harus ditonton dan sebagainya, Bapak Ibu lanjutkan dengan latihan pemahaman. Nah, di sini Bapak Ibu latihan pemahaman itu tidak ada yang memeriksa, tidak ada dosen yang katakan Bapak lulus dengan latihan pemahaman ini. Tapi betul-betul latihan pemahaman ini adalah bagian untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengukur kemampuannya apakah topik ini sudah dipahami secara baik apa enggak. Ketika Bapak Ibu melakukan latihan pemahaman ini masih rendah hasilnya, masih banyak soal-soal yang belum bisa diselesaikan, eksplor lagi kembali isi topik-topik itu. Nanti Bapak Ibu merasakan bahwa saya sudah tahu betul. Nah, Bapak Ibu sebagai guru tentunya bisa mengukur kemampuannya sendiri. Tidak perlu apakah nanti di soal latihan ini perlu nyontek apa sebagainya, karena betul-betul ini takaran buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memanfaatkan latihan pemahaman ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman Ibu tentang topik tersebut. Nah, selesai melaksanakan atau menyelesaikan latihan pemahaman ini, Bapak Ibu lanjut membuat cerita refleksi untuk topik ini. Refleksikan apa yang sudah diperoleh atau berdasarkan pengalaman Bapak Ibu mengajar pada saat ini dengan mengaitkan topik 1. Setelah itu baru lanjut lagi Bapak Ibu ke topik 2. Nah, topik 2 seperti itu, explore lagi semua bahan-bahan yang sudah disiapkan, kemudian lanjut lagi ke latihan pemahaman, dan seterusnya cerita refleksi sampai habis topiknya. Jadi kalau 4 topik semua urutannya seperti ini. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu mengikuti post test untuk modul ini. Kemudian setelah mengikuti post test, Bapak Ibu membuat jurnal pembelajaran atau aksi nyata implementasi dari modul ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu selesaikan seluruh mata kuliah yang sudah disiapkan, yang tadi ada 3 modul. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan muncul notifikasinya Bapak Ibu sudah bisa mendaftar UKPPG.
Nah, di situ akan terlihat pertama, peserta dapat memulai mendaftar UKP PBG dari tombol yang aktif di laman Ruang GTK. Jadi nanti itu setelah Bapak Ibu tervalidasi jurnalnya, itu akan muncul tombol sendirinya di Ruang GTK yang nanti Bapak Ibu akan klik itu untuk memulai mendaftar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu terdaftar, peserta mengikuti UKPPG, ada ujian tulis dan ujian kinerja. Setelah itu menunggu pengumuman. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nah nanti mumpung saya ingat, ujian kinerja ini ternyata kemarin itu juga di calon guru ada beberapa yang tidak lulus. Ternyata sistem yang kita gunakan untuk menilai pekerjaan Bapak Ibu sangat mumpuni ya. Dari mana-mana seluruh Indonesia, tapi bisa didapat kesamaan dari peserta yang ujung timur, ujung barat bisa ketemu bahwa ini persis sama. Nah, itu kemarin kita sepakat di panitia nasional bahwa guru-guru yang melakukan kecurangan di dalam melaksanakan ujian, baik itu tertulis maupun uji kinerja, tidak ada lagi harapan atau ampunan bahwa itu memang tidak layak untuk jadi guru karena memiliki karakter yang tidak jujur. Jadi ini mumpung saya ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa nanti pada saat mempersiapkan diri membuat perangkat ajar, video pembelajaran, terkhusus untuk perangkat pembelajaran ya, yang mungkin Bapak Ibu kadang karena sibuk atau apa mendownload kemudian tidak dimodif persis. Ini ada juga orang lain mendownload yang persis sama dan diupload sama-sama, ketemulah nanti di panitia ujian dan keduanya kemarin kita nyatakan tidak lulus. Siapapun yang sama pasti kedua-duanya kita nyatakan tidak lulus. Nah ini menjadi perhatian buat Bapak Ibu untuk diingat bahwa hal-hal seperti ini nanti yang kelihatannya tidak ini tapi sangat-sangat itu tadi memberikan memberikan apa peringatan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu nanti di dalam mempersiapkan diri UKPPG betul-betul mempersiapkan dengan tanggung jawab, kejujuran dan ingin mengetahui sampai sejauh mana kompetensi yang sudah dicapai. Nah, jika peserta tidak lulus UKPPG, nah itu masih ada retakernya Bapak Ibu. Untuk sementara retaker itu masih bisa mengikuti 3 tahun ya. Mudah-mudahan tidak berubah kebijakannya. Kalau sementara ini masih mengikuti 3 tahun, tapi mungkin ini karena kebijakan terus bergulir dan program PPG guru tertentu sepertinya sudah mendekati finish. Nah, upayakan jangan jadi retaker, tetapi harus lulus pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah tadi mendapat gambaran tentang bagaimana melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari modul-modul yang sudah disiapkan, kita coba melihat secara sepintas, kalau saya tidak salah nanti ada khusus ya materi tentang pemanfaatan ini, tetapi ini masih ada tadi kaitannya dengan ini, jadi mungkin saya cuma menjelaskan sepintas saja. Nanti akan diberikan oleh tim admin yang sangat menguasai pemanfaatan ruang GTK ini. Eh, Baik Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah memanfaatkan ini, jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan laptopnya, bisa menggunakan HP Androidnya, tapi sangat memudahkan mungkin Bapak Ibu ketika menggunakan laptop. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ruang GTK yang Bapak Ibu gunakan itu adalah transformasi dari PMM. Jadi yang selama ini Bapak Ibu gunakan di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri, kemudian kalau lolos menyelesaikan post-testnya dapat sertifikat. Nah, hampirlah sama dengan ini. Jadi Bapak Ibu disiapkan di sana sumber-sumber belajarnya, Bapak Ibu telah sendiri, tetapi ada soal-soal latihan yang biasa disiapkan. Nah, baik. Nah, ini tadi yang saya katakan platform yang tersedia yang disiapkan oleh pemerintah sekarang yang dimanfaatkan oleh beberapa pemangku kepentingan. Ini ada 8 ruang di dalam rumah pendidikan ini. Salah satunya adalah ruang GTK yang Bapak Ibu bisa gunakan nanti dalam pembelajaran mandiri ini.
Nah, mungkin fitur-fiturnya nanti akan lebih detail disampaikan pada saat materi pemanfaatan ruang GTK ini. Nah, ini menu Sardik. Nah, sama tadi Bapak Ibu, ini penjelasan sebelumnya itu secara penjelasan umum melakukan pembelajaran, tetapi nanti karena memanfaatkan platform berarti ada teknis-teknis yang Bapak Ibu harus lakukan termasuk pemanfaatan fitur-fitur yang disiapkan. Bagaimana misalnya dalam satu modul itu fitur apa yang tersedia di dalamnya itu nanti ada tombol-tombolnya dan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, begitu masuk di ruang guru, di ruang GTK, di sana ada beberapa fitur yang kita pilih adalah sertifikat pendidik. Nah, masuk di sana sudah muncul modul-modul yang disiapkan dan setelah selesai mengerjakan post-testnya, kemudian sudah itu mengupload jurnal yang sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, di samping disiapkan 3 modul tadi, Bapak Ibu juga dipersiapkan ada modul pengantar namanya. Ini adalah naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan papa atau pembelajaran mendalam ini, Bapak Ibu bisa menelaah naskah akademik yang sudah dikembangkan oleh tim pengembang. Di sana sangat jelas bagaimana guru-guru mengimplementasikan pembelajaran mendalam itu di dalam memfasilitasi peserta didiknya. Bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, bagaimana memberikan pengalaman belajar bermakna, kemudian pengalaman belajar memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, itu sudah ada beberapa contoh yang diberikan sehingga di samping tadi mempelajari modul ini karena nanti PCK-nya ya ujian tulisnya itu sudah banyak dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Jadi mohon Bapak Ibu ini menjadi suatu bahan atau suplemen materi yang Bapak Ibu juga harus kuasai dan saya pikir kalau diberikan Bapak Ibu diberikan bahan, Bapak Ibu bisa mengukur apakah saya sudah memahami isi modul ini ya. Nah, itu yang diharapkan sehingga nanti tidak terkendala ketika Bapak Ibu berhadapan dengan beberapa soal mungkin yang ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam ini. Oke, mungkin yang lebih teknisnya nanti ini akan diberikan oleh teman-teman dari tim IT. Ini prosedurnya juga sudah tadi dan saya carikan dulu untuk uh, ya UKPPG-nya Bapak Ibu. Jadi terkhusus tadi untuk pembelajarannya. Tadi sudah disampaikan bahwa durasi pembelajaran yang disiapkan itu paling cepat 18 hari dan paling lama 43 hari Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu memulai pembelajaran setiap modul itu ada masa waktunya. Yang tadi 4 SKS, Bapak Ibu diberikan durasi waktu 8 hari. Jadi mohon Bapak Ibu ini diperhatikan dan dicatat. Kalau Ibu membuka modulnya tidak perlu modul apa dulu, misalnya apakah harus asesmen dulu, itu tidak hierarkis. Jadi terserah Bapak Ibu boleh memilih. Pilih saja modul yang mana mau duluan dipelajari, tetapi yang perlu diperhatikan adalah durasi waktu pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi yang 2 SKS itu durasi waktunya 4 hari, kemudian yang 3 SKS itu durasi waktunya 6 hari, dan yang 4 SKS itu durasinya 8 hari. Ini tadi jangan nanti saya lupa sampaikan, akhirnya Bapak Ibu berlama-lama karena merasa 43 hari, jadi mungkin lama ya, padahal begitu dibuka modul ini sudah mulai jalan waktunya dan akan berakhir sesuai durasi yang ditetapkan. Jadi mohon itu menjadi perhatian Bapak Ibu dicatat ya. Oh, saya mulai tanggal sekian. Nah, pasti harus berakhir ini. Jadi semua tugas-tugas yang tersedia dalam modul itu harus diselesaikan topik-topiknya dan sampai nanti membuat aksi nyatanya. Nah, itu yang berkaitan tadi pembelajaran yang mungkin sangat penting Bapak Ibu pahami informasinya.
Kemudian yang paling terakhir setelah tadi jurnal aksi nyata yang Bapak Ibu upload. Jadi nanti Bapak Ibu kan setiap modul itu membuat jurnal pembelajaran ya sesuai dengan mata kuliah yang direfleksikan dengan pengalaman. Kemudian merancang pembelajaran. Nah, pilih yang terbaik menurut Bapak Ibu untuk dia-upload di akhir. Itu nanti yang akan dipalidasi. Kalau sudah valid, sudah muncul notifikasi pendaftaran UK PPG Bapak Ibu. Nah, ini untuk UKPPG tentunya tadi kita sudah lihat bahwa ada dua komponennya itu ada ujian tulisnya UTBK, kemudian ada ujian kinerja. UTBK berbasis domisili buat Bapak Ibu. Jadi biar nanti di kamarnya sendiri bisa mengikuti tes tertulis ini. Tidak perlu datang di TUK yang sudah ditentukan LPTK itu tidak perlu, tapi Bapak Ibu menyelesaikannya di mana saja Ibu berada, yang penting didukung oleh jaringan yang baik. Nah, uji tertulis Bapak Ibu itu isinya ada dua, ada tes objektif dan ada tes subjektif. Nah, untuk tes objektifnya ini nanti ada dua modelnya, itu ada PCK dan ada SJT. Kemudian untuk tes subjektifnya, nah di sini khusus untuk guru tertentu, tes subjektifnya itu adalah tadi ada studi kasus Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu menyusun studi kasus. Ini juga Bapak Ibu membuat studi kasusnya karena nanti akan dipandu oleh rambu-rambu yang ada di platform Bapak Ibu. Nah, nanti ini yang tes subjektifnya untuk studi kasusnya itu eh, dituangkan dalam bentuk laporan singkat yang memuat jawaban pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi di sana Bapak Ibu mengembangkannya, tapi nanti akan diberikan pilihan. Jadi ada 4 konten yang bisa nanti Bapak Ibu permasalahan apa yang mau diangkat, kasus apa yang akan diangkat. Itu ada berkaitan media, ada berkaitan strategi pembelajaran, kemudian ada yang berkaitan juga dengan assessment. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu memilih di situ. Ada berkaitan LKPD, jadi ada 4 poin. Materi, LKPD, media, dan asesmen. Jadi nanti kasusnya boleh, misalnya Bapak Ibu punya kasus pada saat melakukan asesmen. Oh, ini sesuatu yang saya harus pikirkan solusinya seperti apa, kemudian apakah ada dampaknya, ada nilai tambah yang sudah diinikan, itu nanti Bapak Ibu memilihnya seperti itu. Nah, itu untuk tes subjektifnya. Khusus untuk guru, calon guru, uh, laporan studi kasus ini menjadi bagian dari wawancara. Tapi kalau untuk di guru tertentu tidak ada wawancara, sehingga nanti betul-betul dinilai oleh si penilai ujian itu dinilai oleh guru dan satu dosen ya. Nah, nanti itu yang memberikan penilaian kepada pekerjaan Bapak Ibu berdasarkan rubrik yang sudah disiapkan. Kemudian khusus untuk uji kinerjanya Bapak Ibu, nah ini untuk yang guru tertentu penilaian ada uh, untuk calon guru ya. Untuk calon guru mungkin kalau ini informasi saja buat teman-temannya yang mau ikut calon guru nanti PPG. Kalau di uji kinerjanya calon guru itu ada 3 Bapak Ibu tentang perangkat pembelajarannya, kemudian video pembelajaran dan wawancara. Tetapi kalau Bapak Ibu yang ikut orientasi pada hari ini, yaitu uji kinerja untuk guru tertentu ada 2, yaitu penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video pembelajaran, ditambahkan tadi laporan studi kasus yang juga menjadi bahagian dinilai pada saat UKIN. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan UKPPG. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan diri uji tulisnya yang nanti akan menyelesaikan tes-tes objektif, bentuknya ada tes objektif untuk PCK dan ada tes objektif bentuknya SJT. Nah, kemudian uji kinerjanya mempersiapkan perangkat pembelajaran
dan video pembelajaran. Ini yang terus kami sampaikan tadi bahwa tolong Bapak Ibu memperhatikan hal ini karena ini betul-betul menjadi perhatian bagi panitia penyelenggara ujian ini bahwa yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti di ujian tertulis Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ada di kamarnya sendiri dengan perangkat yang harus memenuhi syarat, Bapak Ibu bisa akan terdeteksi melakukan kecurangan dan itu sangat kami lihat jelas apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mohon nanti betul-betul mengikuti arahan dari TUK ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan nyantol di ada 20 LPTK yang menjadi TUK, nanti mungkin salah satunya Bapak Ibu nyantolnya di mana. Nah, nanti di situ ada panitianya, ada pengawasnya, dan sebelum mengikuti ujian tulis ini ada orientasinya dan juga pemberian arahan-arahan yang saya ingatkan lebih awal tentunya berkaitan dengan tadi bagaimana Bapak Ibu mengikuti seleksi ujian ini dengan cara yang baik. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada hal yang lain yang bisa menggugurkan walaupun hasilnya Bapak Ibu baik tetapi teridentifikasi ada kecurangan, maka itu tidak ada jalan lain kecuali keputusan panitia nasional yang seperti ini akan digugurkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tes tertulisnya akan terpantau oleh pengawas, kemudian uji kinerjanya itu sistem akan menyeleksi pekerjaan siapa yang duplikasi atau plagiasinya seperti apa. Nah, itu akan semua terdeteksi. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu informasi-informasi ini sudah sangat banyak disajikan di kementerian. Bapak Ibu bisa mendownload panduan-panduan menggunakan pembelajaran ruang GTK, kemudian pedoman pelaksanaan UKPPG, itu Bapak Ibu bisa pelajari secara mandiri. Nah, saya kira itu Ibu Kaprodi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.